Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aprori dengan NIM akhir 290. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari kelompok kami, yaitu mengenai aplikasi remaja sehat buat anak kos. Nah, terlebih dahulu, di sini kita akan membuat sebanyak tiga kelas, yaitu yang pertama itu bernama kelas pasien, yang kedua itu kelas service, dan yang ketiga itu kelas main. Nah, kelas pasien ini terlebih dahulu kita di sini akan mengimport java.util_scanner yang berfungsi untuk menginputkan nama untuk meminta inputan kepada si user. Nah, di sini kita membuat public class pasien, yaitu kelas pasien yang mana di dalamnya itu terdapat visibility yang berbentuk private, yaitu dengan isi dari private string nama, private integer usia, private string masalah kesehatan. Nah, setelah itu kita akan membuat konstruktor. Konstruktornya ini berfungsi untuk mengisi apa saja sih yang akan diminta untuk pasien gitu. Nah, kemudian kita akan memasukkan uh, inisialisasi objeknya tadi yang berisi dari string nama, integer usia, dan string masalah kesehatan. Yang kemudian dengan this.nama menjadi nama, this.usia menjadi usia, this.masalah kesehatan menjadi masalah kesehatan. Nah, kemudian kita membuat getter. Getternya ini berfungsi untuk mendapatkan nama pasiennya. Karena di sini kita berbentuk private, yang mana nanti hanya bisa diakses oleh hanya kelas tersebut saja. Nah, makanya kita di sini membuat getter berfungsi untuk agar kita bisa mengaksesnya dari luar juga. Nah, di sini terdapat tiga getter, yaitu public string get nama, untuk get usia, dan get masalah kesehatan. Selanjutnya kita akan membuat fungsi. Fungsinya yaitu fungsi yang akan kita buat yaitu fungsi untuk melakukan konsultasi atas jawaban dari masalah kesehatan yang dilakukan oleh si user. Yang mana dalamnya itu terdapat dari scanner input yang bukan untuk objek scanner ataupun inputan. Kemudian di sini kita akan diminta untuk kemudian di sini kita akan ditampilkan masukkan solusi untuk masalah kesehatan. Dan kemudian akan menampilkan masalah kesehatannya, yaitu masalah kesehatan oleh si user. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan string solusi. String solusi ini berisi dari inputan oleh si user masalah kesehatan apa yang dialaminya. Dan kemudian nanti akan memiliki return, yaitu solusi untuk masalah kesehatan Anda, yang mana nanti akan memanggil masalah kesehatannya, misalnya itu demam, dan ditambah dengan string solusi. String solusi yaitu berupa inputan masalah kesehatan dari si user tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat class service. Class service sendiri yaitu berfungsi untuk semua proses dari aplikasi remaja sehat ini akan berjalan di class service ini. Dimulai dari menginputkan nama, usia, pasien, dan masalah kesehatan serta solusi dari pasien yang sedang sakit ini. Yang mana yang pertama kita akan mengimport java.util.array yang berfungsi sebagai pemanggil array yang nantinya akan berfungsi sebagai menyimpan nama dari pasien yang sudah diinputkan. Nah, kemudian akan ada java.util_scanner yang berfungsi untuk meminta inputan. Setelah itu kita membuat class service yang mana dalamnya terdapat visibility berupa private array list pasien, yang itu berupa array yang di dalamnya terdapat pasien. Yang mana tadi pasiennya yaitu sudah kita lihat sendiri, isinya berupa nama, usia, dan masalah kesehatan. Nah, setelah itu kita akan membuat public service array list daftar pasien, yang mana ini berfungsi untuk sebagai konstruktor untuk meminta objek pada pasien. Kemudian kita akan membuat public void berupa tambah data. Tambah data ini nantinya memiliki parameter scanner input untuk memasukkan inputan. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk masukkan nama pasien, usia pasien, kemudian masalah kesehatan pasien. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat objek baru yang mana tadi pada awalnya itu memiliki nama pasien, yaitu kelas pasien, dan kemudian kita akan memasukkan nama objek yang baru yaitu pasien juga. Tetapi di sini kita memasukkannya dengan huruf kecil. Dan hal itu bisa saja terjadi karena antara huruf kecil dan huruf besar itu memiliki perbedaan dikarenakan bahasa Java yang bersifat sensitive case. Nah, kemudian akan dibentuk sama dengan new pasien yang mana dalamnya memiliki parameter nama, usia, dan masalah kesehatan. Yang mana ini sudah
yang ini sudah berada pada pasien. Kemudian di sini akan dimasukkan ke dalam daftar yang mana nanti ini akan dimasukkan objek kepada pasien ini, akan inputan dari pasien ini akan dimasukkan kepada daftar pasien, yaitu berupa array-nya tadi, yaitu array daftar pasien. Nah, setelah itu kita akan membuat menu public void hapus data. Nah, kemudian ini akan memasukkan nama pasien. Nanti di sini akan meminta nama pasien yang akan dihapus. Nah, setelah kita menginputkannya, nah, di sini akan terjadi perulangan, yaitu apabila boolean ditemukan sama dengan false, yang artinya apabila pasien-pasien sama dengan daftar pasien berhasil, jika pasien didapatkan jika pasien sudah ditemukan, nah sesuai dengan namanya, maka nanti daftar pasien akan dihapus dari array pasien. Maka nanti pada objek pasien nantinya akan menghapus isinya dari array daftar pasien, yang kemudian nanti akan mengeluarkan system.print.out data pasien berhasil dihapus. Nah, ini yaitu, jadi nanti jikalau nanti dia daftar nama dari pasiennya itu, yaitu pada if pasien get nama ditemukan, maka ia akan menghapus sendiri nama pasiennya itu dari array daftar pasien. Nah, nantinya akan keluar nanti berupa output data pasien berhasil dihapus, dan nanti fontnya akan bernilai true, dan kemudian ada break untuk menghentikan sejenak. Dan jika nama pasiennya tidak ditemukan, maka nanti akan mengeluarkan output berupa data pasien tidak ditemukan. Kemudian di sini kita akan membuat public void cari data yang berfungsi untuk mencari nama pasien yang akan dicari. Nah, di sini pencarian datanya itu berdasarkan nama, yang mana ini dapat dilihat dari sistem sysout-nya, yaitu berupa masukkan nama pasien yang ingin dicari. Kemudian di sini kita menginputkan nama yang ingin dicari. Nah, dari awalnya boolean found sama dengan false, yaitu booleannya found ini bernilai false. Nah, nantinya akan dilakukan perulangan berupa pasien-pasien, yaitu nama kelasnya, kemudian nama objeknya yang berada pada array daftar pasien. Nah, kemudian akan dicek jika pasien.getNama equals ignore class di nama pasiennya ditemukan nantinya, maka jika nanti pasiennya berhasil ditemukan, maka nanti akan sysout-nya itu data pasien ditemukan, dan kemudian nanti akan menampilkan nama, usia, dan masalah kesehatan. Nah, setelah nanti ditemukan masalah kesehatannya, maka nanti di sini kita akan memasukkan if jika masalah kesehatannya tidak ditemukan, maka nanti solusi masalah kesehatan yaitu, nah, jika nanti masalah kesehatan nanti ditemukan masih kosong, nah, maka nanti dia akan memprint solusi untuk masalah kesehatannya, yaitu, nah, di sini kita nanti akan memasukkan printannya. Nanti di sini kita akan memasukkan inputan dari pasien.konsultasi. Konsultasi ini berupa inputan solusi dari masalah kesehatan yang ditawarkan. Nah, jika nanti nama pasien tidak ditemukan, maka nanti belum ada solusi untuk masalah kesehatan ini, dan found-nya nanti akan bernilai true, yang semulanya bernilai false, yang kemudian akan bernilai true. Nah, jika found-nya tidak ditemukan, yang artinya bernilai false, maka nanti data pasien tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan ke main.java. Main.java ini berupa penjalanan aplikasinya, yang mana kita harus mengimport terlebih dahulu array list-nya, kemudian until scanner-nya yang berfungsi sebagai inputan. Nah, setelah kita buat public class main-nya, kemudian kita di sini memanggil array list pasien daftar pasien. Array list pasiennya ini berupa nama array-nya tadi itu, kemudian kita memanggil objek barunya yang mana berisi array list. Nah, kemudian di sini kita memanggil juga kelas service dengan nama objek barunya service, dengan new service dengan parameter daftar pasien, yaitu berupa nama-nama pasien tadi yang sudah diinputkan. Nah, setelah itu kita membuka untuk scanner input yang berfungsi untuk meminta inputan nantinya. Kemudian booleannya is running ataupun boolean yang berjalan nanti akan bernilai true. Nah, kemudian di sini kita melakukan perulangan. Nah, apabila nanti selama is running-nya ini bernilai true, nah, di sini kita akan menampilkan halaman menu. Yang pertama yaitu
menu yang nantinya akan berisi tambah data pasien, hapus data pasien, cari data pasien, serta keluar. Nah, kemudian nanti akan setelah itu nanti di bawahnya akan kita nanti akan diminta inputan, yaitu pilih menu, yaitu menu berapa yang kita inginkan. Nah, di sini kita buat variabel baru yaitu integer pilihan sama dengan input.nextLine, yang mana ini berfungsi untuk meminta inputan untuk memilih menu. Nah, jika sudah meminta inputan, maka nanti sini akan ada input.nextLine yang berfungsi untuk membersihkan buffer agar nanti inputnya tidak berlanjut. Nah, setelah itu kita membuat switch case ataupun pilihan. Nah, switch yang dalamnya itu memiliki parameter pilihan. Nah, yaitu sesuai dengan input.nextLine tadi yang kita buat. Nah, jika kita diminta untuk kita masukkan pilihan 1, maka di sini kita akan memanggil service.tambahData, yang mana tadi sudah kita buat terlebih dahulu, yaitu pada kelas service, yaitu di sini kita nanti akan memasukkan nama pasien, usia pasien, serta masalah kesehatan pasien. Nah, setelah itu nantinya data pasien akan berhasil ditambahkan. Begitu juga dengan case yang kedua, yaitu hapus data. Nanti akan memanggil yang tadi sudah dipanggil, yaitu service. Nah, ini merupakan nama kelasnya, yang ini merupakan nama objek barunya, yang mana ini sudah menjadi objek hapus data input. Nah, di sini kita nanti akan menginputkan nama pasien yang akan dihapus. Kemudian kita di sini ada case ketiga, yaitu berupa cari data pasien, yang mana nanti cari data ini kita tadi sudah membuatnya juga di service, yaitu untuk memasukkan nama pasien yang ingin dicari berdasarkan nama. Sementara itu case keempat, yaitu apabila is_running-nya bernilai false, artinya ia nanti akan mengucapkan terima kasih. Nah, apabila nanti kita masukkan itu case keempat, nanti ia akan bernilai terima kasih. Dan apabila defaultnya yaitu berupa menu tidak valid karena ia tidak sesuai dengan case yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk itu sekarang kita akan menjalankan programnya saja. Nah, di sini dapat kita lihat dari program main.java-nya ini. Di sini ditampilkan pada halaman menu, yaitu pada pilihan pertama yaitu tambah data pasien, halaman kedua yaitu hapus data pasien, dan halaman ketiga yaitu cari data pasien. Dan pilihan keempat yaitu keluar. Yang pertama kita akan menambahkan data pasien. Nah, di sini kita akan masukkan nama pasien, misalnya itu nama saya sendiri. Usia pasiennya yaitu 10 tahun. Masukkan masalah kesehatan pasien, yaitu demam, misalnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya data pasien berhasil ditambahkan. Dan untuk menu pilihan pertama itu sudah berhasil. Nah, sebelum itu kita akan mencari data pasien terlebih dahulu. Itu masukkan pilih menu ketiga. Masukkan nama pasien yang ingin dicari. Nah, di sini kita menginputkan nama saya yaitu Rifki. Nah, data pasien ditemukan dengan nama Rifki, usia 10, masalah kesehatan demam, dan masih sesuai dengan pilihan inputan pertama tadi. Kemudian di sini masukkan solusi untuk masalah kesehatan demam. Nah, ini merupakan inputan dari dokter yang menangani kasus tersebut. Nah, untuk itu nantinya akan misalnya kita masukkan solusinya yaitu minum obat paracetamol. Nah, nantinya ia akan mengeluarkan output berupa solusi. Kemudian nanti ia akan menampilkan kepada si user berupa solusi masalah kesehatan, yaitu solusi untuk masalah kesehatan Anda demam adalah minum obat paracetamol. Nah, kemudian kita akan menghapus data pasien. Oke, masukkan data pasien yang ingin dihapus, yaitu namanya Rifki. Oke, data pasien berhasil dihapus. Nah, selanjutnya coba kita cari lagi. Nah, dapat dilihat sendiri bahwasanya data pasien tidak ditemukan, yang artinya data pasien tersebut sudah dihapus. Kemudian kita akan masuk menu keluar. Dan program pun sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekianlah penjelasan mengenai tugas proyek kami, yaitu aplikasi remaja sehat terkhusus untuk anak kos, yang mana mungkin anak kos memiliki berbagai kendala, termasuk biaya untuk kesehatan yang sangat mahal, serta keterbatasan waktu.
dikarenakan anak kos itu biasanya terlalu agak sibuk sih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.